Memaparkan materi webinar praktek baiknya malam ini. Silakan Ibunda. Ibunda Nelly, Hikmah Violita, apakah sudah dengar? Halo, Halo Ibunda Violita, dipersilakan untuk memaparkan materi webinarnya hari ini. Terima kasih Bu Nurbahja untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di ruang Meet ini maupun yang ada di YouTube. Selamat berjumpa di ruang virtual kita di komunitas Guru Belajar Indonesia Malang. Terima kasih kepada Bunda Sriani yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi pengalaman di malam hari ini pada webinar yang diselenggarakan oleh komunitas Guru Belajar Indonesia. Sebelumnya saya akan disclaimer dulu ya Bapak Ibu, saya izin off cam karena memang dari tadi siang di sini sinyalnya tidak stabil, takutnya nanti saya terlempar dari room. Disclaimer-nya mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, Bapak Ibu lebih tahu dan lebih paham dari saya. Nanti kita di sini kita share saja Bapak Ibu, karena memang saya juga sambil belajar, sama seperti yang Bu Nurbahja dan Bunda Sri yang katakan di awal tadi, kita sama-sama untuk saling belajar di sini. Karena komunitas ini memberikan kita fasilitas untuk sama-sama belajar. Baik, saya izin share screen ya, Bu Nur. Monggo Bunda. Siap. Apakah layar saya sudah terlihat, Bu Nur? Sudah. Siap. Untuk praktik baik yang malam ini akan saya sampaikan adalah sebentar. Nah, praktik baik yang malam ini akan saya sampaikan yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di mana hal ini merupakan salah satu materi yang saya pelajari di program pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya saat ini sedang berada di pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan materi ini merupakan materi yang bagi saya sendiri itu sangat esensial Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya dengan implementasi kurikulum merdeka yang kita lakukan di sekolah? Karena kita ketahui bersama bahwa implementasi kurikulum merdeka ini adalah buat sekolah-sekolah yang memilih jalur mandiri. Baik itu dia mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Nah, di sini pengambilan suatu keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini sebagai seorang pemimpin ini sangat berpengaruh terhadap Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan bagaimana nantinya Bapak Ibu untuk penyelenggaraan implementasi kurikulum merdeka di sekolah ataupun di kelas Bapak Ibu. Nah, tadi untuk profil saya sudah dibacakan oleh Bu Nurbahja, jadi tidak perlu saya sampaikan lagi. Quote kita dari George Wilhelm Friedrich Hegel, education is the art of making man ethical. Pendidikan itu adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Nah, bagaimana pendidikan menciptakan manusia menjadi beretika? Itu yang harus kita pelajari. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu juga
merupakan pendidik yang beretika yang nantinya bisa kita tularkan kepada peserta didik kita. Nah, adapun dasar dari pengambilan keputusan yaitu adalah yang pertama, pengambilan keputusan itu Bapak Ibu kita harus melihat dari nilai-nilai kebajikan universalnya. Adakah nilai kebajikan universal dalam kasus atau peristiwa yang kita hadapi? Kemudian segala sesuatu kita dalam dasar pengambilan keputusan itu kita juga harus kita harus berpihak pada peserta didik. Kita harus memenuhi hak mereka. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan itu kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita ambil. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kita mengenal ada dua hal. Yang pertama adalah bujukan moral dengan dilema etika. Apa itu bujukan moral dan apa itu dilema etika? Dalam keseharian kita sebagai seorang pendidik, kita sering mengalami permasalahan maupun kasus yang melibatkan dua hal tersebut. Namun mungkin Bapak Ibu, kita kurang tahu yang mana yang merupakan bujukan moral dan yang mana yang merupakan dilema etika. Padahal kita pun sudah mengalaminya. Karena memang kata-kata ini bagi saya sendiri khususnya ini merupakan kosakata yang baru saya pelajari. Nah, kalau menurut pengertiannya bujukan moral itu adalah ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi di sini pada bujukan moral itu ada nilai kebaikan dan ada nilai yang tidak baik antara nilai yang benar dengan nilai yang salah. Nah, contohnya apa Bapak Ibu bujukan moral ini? Misalkan dalam keseharian kita Bapak Ibu sebagai pengajar di kelas, tentu sering kita mengalami kasus Bapak Ibu misalkan ya, Bapak Ibu datang terlambat. Misalkan kita masuk di sekolah kita itu pukul 8 pagi. Ternyata Bapak Ibu datangnya karena sesuatu hal, datangnya adalah pukul 8 lewat 5 menit. Saat Bapak Ibu ingin meminta rekomendasi dari kepala sekolah, nah Bapak Ibu minta buatkan, Pak atau Bu kepala sekolah buatkan saya rekomendasi berdasarkan jam kerjanya yang benar sesuai dengan pukul 8. Nah, berarti di sini kepala sekolah itu mau atau tidak melakukan antara kebenaran yang harus dia tunjukkan bahwa si guru ini nih melanggar peraturan. Kemudian dengan dia mau nggak sih menurutin apa yang diminta oleh guru tersebut. Jika dia menuruti, nantinya tindak lanjutnya seperti apa? Apakah jika ketahuan kepala sekolah akan ditindak atau dipidana? Ini. Jadi jika berkenaan dengan bujukan moral Bapak Ibu, ada nilai yang salah. Bukan nilai kebajikan dua-duanya, tapi prinsipnya di sini adalah benar dan salah. Jika melakukan ada hal atau tindak lanjut dari hal yang kita perbuat tersebut. Begitu Bapak Ibu. Bedanya dengan dilema etika itu ketika seseorang harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar, tetapi saling bertentangan. Contohnya ya Bapak Ibu, kita sering mengalami keinginan dari kepala sekolah ingin memilih yang seperti apa di sekolah. Pada penerapan kurikulum merdeka kita kan ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar. Nah, ketika kita memilih proyek, kadang kepala sekolah inginnya proyeknya adalah pada tema gaya hidup berkelanjutan. Namun pada guru yang mengajarkan, guru-guru tersebut inginnya mungkin kewirausahaan. Yang mana yang nantinya akan dipilih? Karena dua-duanya ini benar. Begitu Bapak Ibu. Itu yang dilema etika. Jadi perbedaannya jika bujukan moral itu antara benar dan salah, jika dilema etika itu adalah antara benar dengan benar. Dalam pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kita mengenal ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama itu paradigmanya adalah individu lawan masyarakat,
Kemudian kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, dan yang terakhir adalah jangka panjang lawan jangka pendek. Apa saja nih yang termasuk individu lawan masyarakat? Bagaimana pengertiannya akan kita bahas pada slide berikutnya. Di sini lihat berapa peserta masuk. Individu lawan masyarakat. Yang pertama yaitu pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Kemudian yang kedua, konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Individu di dalam paradigma ini tidak selalu berarti satu orang, bisa saja lebih. Kemudian individu di sini juga dapat berarti sebuah kecil dalam hubungannya dengan kelompok yang lebih besar. Seperti juga kelompok dalam paradigma ini dapat berarti kelompok yang lebih besar lagi. Itu dapat berarti bahwa kelompok masyarakat kota yang sesungguhnya, tapi juga bisa berarti kelompok sekolah, sebuah kelompok keluarga, atau keluarga Anda sendiri. Dilema ini adalah bagian membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk orang lain atau kelompok yang lebih besar. Guru di sini kadang harus membuat pilihan seperti ini di dalam kelas. Bila satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih banyak pada sebuah tugas, tapi kelompok yang lain itu sudah siap untuk pelajaran berikutnya. Nah, bagaimanakah pilihan yang benar yang harus dibuat oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas? Guru juga seringkali menghadapi dilema individu lawan kelompok. Ini yang dinamakan paradigma individu lawan masyarakat. Jadi ada dua kepentingan, ada kepentingan individu ataupun kelompok kecil dengan masyarakat atau kelompok yang lebih besar. Tapi dua-duanya ini Bapak Ibu punya nilai kebajikan yang sama-sama benar. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran, baik Bapak Ibu itu di dalam kelas ataupun Bapak Ibu kepala sekolah, harus bisa mengambil keputusan dengan bijaksana sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di mana pada paradigma yang kedua ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kemudian memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang karena berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Nah, kemudian lagi membuat pengecualian, mempertimbangkan kembali peraturan karena kemurahan hati, kebaikan, dan kasih sayang. Nah, kedua-duanya itu merupakan pilihan yang benar. Misalnya ada peraturan di rumah bahwa Anda harus di rumah pada saat makan malam. Nah, tapi suatu hari Anda pulang ke rumah terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan Anda. Ini dapat menunjukkan dilema keadilan lawan rasa kasihan terhadap orang tua Anda. Apakah ada konsekuensi dari melanggar peraturan tentang pulang ke rumah tepat waktu untuk makan malam? Atau haruskah orang tua Anda membuat pengecualian? Nah, di sini timbullah ada rasa keadilan dengan rasa kasihan. Yang mana nantinya yang akan dipilih? Sama seperti yang pada paradigma pertama, di sini juga harus mengutamakan jangan sampai ada kedua belah pihak itu yang merasa tidak nyaman. Itu ya Bapak Ibu. Halo Bu Nelly. Iya Bun. Bu Nelly. Iya. Tadi ketutupan ada yang presentasi, presennya jadi hilang Ibu. Siap. Apa ulang betul? ya. Iya. Oke, diulang. Udah tampil Bun? Sudah. Siap. Oke.
Nah, yang ketiga yaitu kebenaran lawan kesetiaan. Terkadang ya Bapak Ibu, kita tuh perlu juga untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Nah, apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Contohnya dulu mungkin pada zaman perang ya, tentara yang tertangkap itu kadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada pihak musuh atau mereka tetap setia kepada teman tentara yang lain. Kita juga terkadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya atau melindungi teman saudara yang dalam masalah. Di sini nantinya nilai kebenaran dengan nilai kesetiaan ini akan dipilih, yang mana yang tidak merugikan kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu paradigmanya jangka pendek lawan jangka panjang. Di mana pada paradigma ini tuh paling sering terjadi dan mudah diamati Bapak Ibu. Kadang kita itu harus memilih antara yang terbaik untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari, atau pada level yang lebih luas misalnya pada isu-isu dunia secara global. Misalnya lingkungan hidup, penggunaan plastik yang berdaya guna namun limbah yang merusak lingkungan. Bahkan hal ini juga biasanya terjadi pada orang tua yang kadang harus membuat pilihan. Misalnya saja nih, mereka harus memilih antara seberapa banyak uang untuk digunakan sekarang dan seberapa banyak untuk ditabung nanti. Selain 4 paradigma tadi, dalam pengambilan keputusan kita juga harus memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama prinsipnya itu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Selain itu, selain 4 paradigma, 3 prinsip, kita juga harus mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana saja langkahnya Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu terhadap permasalahan yang kita hadapi. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Misalnya kan, dalam masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian setelah kita tahu nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat di dalam situasi tersebut, kita juga harus tahu Bapak Ibu. Kita mencari tahu terlebih dahulu, mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kita tidak boleh mengindahkan adanya fakta-fakta yang relevan. Makanya identifikasi terhadap masalah yang kita hadapi itu sangat penting Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Nah, uji ini ada 5 macam, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, setelah kita melakukan pengujian dan ternyata hasilnya benar, maka kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, kita menentukan paradigma mana yang terjadi dari keempat paradigma yang kita bahas di depan. Nah, kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya, langkah keenamnya adalah prinsip mana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah kita nanti menggunakan prinsip benar-benar? Ada 3 prinsip tadi ya, kita ambil yang mana yang paling tepat. Kemudian langkah ketujuhnya yaitu adakah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya atau dinamakan dengan investigasi opsi trilema. Kadang kita berpikir mau menyelesaikan masalah ini, ternyata ada ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Saat kita berpikir itu mungkin kita menemukan titik terang suatu masalah itu, jalan keluarnya yang seperti ini, yang sebelumnya kita tidak menemukan. Tapi saat kita berpikir, kita bisa menemukan hal tersebut. Itu dinamakan dengan opsi trilema. Kemudian yang langkah ke-8-nya yaitu apa keputusan yang sudah diambil. Setelah melakukan langkah-langkah sampai ke 7 tadi,
kita bisa menentukan keputusan mana nih yang akan kita ambil berikutnya. Kemudian yang ke-9, setelah kita ambil keputusan tersebut, kita lihat lagi, pertanyakan lagi keputusan itu apakah itu sudah yang terbaik atau tidak. Dan kita refleksikan Bapak Ibu. Kita uji lagi, refleksi lagi, benarkah yang ini yang sudah yang terbaik? Apakah keputusan yang kita ambil terkait dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita itu memberikan kebermaknaan bagi siswa dan menunjang pada perbaikan pembelajaran. Dari ke-9 langkah ini mungkin yang nomor 4 yang kita jelaskan. Ini untuk yang nomor 4 tadi, pengujiannya itu yang pertama kita bisa melakukan uji legal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Misalkan dia dilema etika, maka tidak akan ada yang namanya pelanggaran hukum karena tidak ada yang salah. Dua-duanya adalah benar. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Mungkin nanti tidak akan ada yang namanya pelanggaran karena memang bukan bujukan moral. Yang ketiga adalah uji intuisi. Ini berdasarkan perasaan dan intuisi Anda. Apakah ada yang salah dalam situasi ini? Kita setelah mengambil keputusan nanti mungkin kita akan merasa-rasa nih, yang seperti ini kita benar nggak? Jika dalam dilema etika paling nanti kita merasakan bagaimana supaya kedua belah pihak ini tidak dirugikan. Tapi kalau dalam bujukan moral, dalam hati kecil Bapak Ibu tuh mungkin terbersit, oh ini sebenarnya salah yang seperti ini. Nah, itu gunanya uji intuisi Bapak Ibu. Bagaimana perasaan kita ketika menghadapi kasus tersebut. Kemudian yang keempat ada uji publikasi. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Nah, apakah Anda merasa nyaman? Bila Anda tidak merasa nyaman, kemungkinan kasus tersebut bukan kasus dilema etika namun bujukan moral. Karena bujukan moral kan tadi ada perbuatan yang salah, ada pelanggaran di sana. Nantinya mungkin kalau dia itu kasusnya adalah bujukan moral, jika memang kasus itu dipublikasikan, kita yang terlibat di dalamnya akan merasa malu, Bapak Ibu. Lain halnya jika kasus tersebut merupakan dilema etika. Yang terakhir adalah uji panutan atau idola. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Kita juga bisa mengandaikan bagaimana nanti jika panutan kita, apa sih kira-kira yang akan diambil? Ini Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini untuk pemaparan materinya. Saya kembalikan kepada Bu Nur Bahja. Silakan Bu Nur. Terima kasih Ibunda Nelly Hikmah Violita yang sudah memaparkan materi webinar pada hari ini. Acara yang ke-6 yaitu session tanya jawab, di mana yang pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Yang kedua dengan raise hand, kemudian menghidupkan mic-nya. Dipersilakan Ibu Desi Erisanti untuk menghidupkan mic-nya. Terima kasih. Sri Ibu Desi Arisanti, apakah dengar? Mohon mic-nya dihidupkan. Tidak ada. Yang kedua, Bu Nur Hidayah, apakah dengar? Mohon dihidupkan mic-nya. Oke, Bu Esti Indriani SPD, silakan. Apakah mau bertanya kepada narasumber? Bu Esti Indriani SPD. Ibunda Esti Indriani SPD. Kemudian Ibunda Cici Erliningsi, apakah mau bertanya? Kalau bertanya ke narasumber, mohon di-on-kan, menghidupkan mic-nya.
Ibu Cici Erliningsih. Mohon Bu Esti Indriani SPD untuk mematikan mic-nya. Kemudian Bu Riswati, silakan menghidupkan mic-nya. Ibu Riswati, silakan untuk menghidupkan mic-nya. Tidak ada ya. Kepencet mungkin ya, Bun. J. Kemudian Bu Ada Hamsani. yang ini, Bun. Bu Riswati resen lagi itu. Bu Riswati, apakah mau bertanya kepada narasumber? Mohon di mic-nya dihidupkan. Tidak ada jawaban, Bunda. Sekarang Bu Nini Setianingsih. Ya, terima kasih. Oke, Ya, mohon Ibu. untuk menghidupkan mic-nya dan mohon Oke. silakan untuk bertanya ke narasumber. Ya, terima kasih, Bu. Saya mau bertanya, ini dalam dilema etika masyarakat itu, apakah di dalamnya itu ada perlawanan antara paradigma lama dengan paradigma baru gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Ditampung dulu atau gimana, Bu Nur? Ada di kolom chat juga Jawab tuh. aja, Bunda. Oke. Takutnya ini nanti nggak ada orangnya. Iya, baik. Makasih Bu Nini ya tadi ya. Iya, Ibu. Di dalam pengambilan keputusan, Bu, yang kita kenal kan ada 4 paradigma tadi. Yang paradigma antara individu dan lawan masyarakat sampai yang terakhir. Tadi kan Ibu bertanya apakah ada perlawanan dari paradigma lama dengan paradigma baru, ya kan, Bu? Iya, iya. Terkadang, Bu, kalau kita menghadapi ini saya berbagi cerita ya di yang terjadi di tempat saya. Di tempat saya itu mungkin pola pikirnya itu apa ya? Lingkungan saya itu adalah lingkungan sekolah, lingkungan masyarakatnya itu agamis. Nah, ketika saya awal ajaran mengumpulkan orang tua siswa untuk rapat, kita dalam pengambilan keputusan kemarin itu kan memang ada rapat ya, Bu ya. Kita untuk penyelenggaraan ekskul di sekolah, kita meminta pendapat dari orang tua siswa. Nah, saat pengambilan keputusan itu saat rapat dari pihak sekolah tuh kami pengennya nih, saya dan guru-guru di sekolah saya itu ingin ekskul itu ada yang memuat ekskul seni, Bu. Baik itu seni musik, tari maupun pantomimnya di sana kan. Nah, kita tawarkan karena kita memang yang namanya SD maupun SMP kan ada yang namanya lomba FLS 2N. Kita ingin menghadapi itu. Ternyata saat kita sampaikan dari pihak masyarakat, orang tua siswa yang ada di sana, mereka memberikan pandangan kepada kita. Kata mereka, mungkin karena memang lingkungan masyarakatnya di sana itu agamis, mereka menginginkan untuk ekskulnya itu yang lebih bersifat ke agamis, yang keagamaan. Contohnya mereka menginginkan ekskulnya itu adalah hapsi dan tahfiz. Ketika kita identifikasi kenapa sampai seperti itu ya. Mereka berpendapat begini, anak-anak mereka itu setelah sekolah SD, setelah lulus SD itu kebanyakan anak-anak mereka itu melanjutkan ke pondok pesantren. Dan kata mereka seandainya anak mereka itu tidak melanjutkan sekolah, keterampilan yang didapatkan baik itu hapsi maupun tahfiz itu akan berguna di lingkungan masyarakat. Nah, setelah kami telaah nilai kebajikan apa yang ada di sana, kemudian kita menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan tadi. Akhirnya kita menyepakati karena di prinsipnya kita adalah prinsip jangka pendek lawan jangka panjang. Mungkin dari pihak sekolah yang menawarkan
ekskulnya berupa seni itu kami memandangnya hanya jangka pendeknya. Dan jangka panjangnya, karena memang kebutuhan anak itu tentang kegiatan agama, itu memang jangka panjangnya memang ada gitu. Jadi pemenuhan kebutuhan terhadap peserta didik itu yang lebih kita utamakan. Bukan sekedar kita menggolkan apa keinginan orang tua. Tapi memang kita melihat lagi anak ini memerlukan yang mana. Nah, jadi menyikapi hal tersebut kami setuju dengan apa yang diminta oleh orang tua siswa tanpa mengesampingkan seninya kami masukkan di hari-hari tertentu, dan untuk penjadwalan ekskul yang keagamaan itu juga memang kita laksanakan setengah bulan sekali bergantian begitu Bu. Jadi untuk paradigma lama dengan paradigma baru tergantung lagi kembali lagi kepada karakteristik individunya. Kita harus mengikuti juga. Kita tidak bisa melepas yang paradigma lama itu yang seperti apa. Karena mungkin pemikiran mereka itu memang kebutuhan peserta didiknya itu ada pada hal tersebut. Begitu Ibu. Gimana Bu Nini? Oh ya Ibu, berarti jangka pendek dan jangka panjang itu tetap dijalankan ya Bu, biar paradigma lama dan baru itu sejalan gitu ya Bu ya? Ya kita harus memperhatikan juga karena keputusan yang kita ambil itu jangan sampai kita salah. Kan tujuannya untuk perbaikan pembelajaran Ibu, pemenuhan kebutuhan peserta didik. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke Bunda, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Bunda Junior Isnaini. Apakah dalam melaksanakan 9 langkah pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara berurutan? Monggo dijawab Ibunda Nelly. Siap. Nah, untuk pengambilan 9 langkah itu memang dilakukan secara berurutan, Bu. Karena apa? Karena kita memang kita mengidentifikasi suatu permasalahan itu memang dari awal dulu. Kita melihat dulu, kalau kita tidak tahu masalahnya yang kita hadapi itu tentang nilai apa yang saling bertentangan, nantinya kita akan bingung. Kita akan bingung untuk langkah selanjutnya itu yang seperti apa. Kan kita harus mengenali dulu bahwa ada nilai nih yang saling bertentangan. Kalau di contoh saya tadi kan nilainya di situ ada di tanggung jawab kami sebagai guru dari pihak sekolah dengan nilai yang bertentangan itu adalah saling menghargai. Karena saling menghargai pendapat dari orang tua siswa. Kemudian di langkah keduanya makanya harus sesuai dengan langkah itu. Langkah keduanya siapa yang di sana yang terlibat? Yang terlibat adalah anggota masyarakat dengan pihak sekolah. Itu sampai ke yang terakhir, apakah ada nanti setelah keputusan itu kita buat, apakah nanti ada perlawanan atau komplain dari pihak orang tua? Dan ternyata setelah kita laksanakan yang seperti itu, tidak ada komplain dari orang tua siswa. Mereka menerima dan pihak sekolah juga bisa tetap melanjutkan kegiatan itu. Makanya perlu adanya juga sampai refleksi dari keputusan yang kita ambil. Begitu Ibu. Bentar Bunda, ini saya untuk Bu Wana apakah mendengar? Mohon kalau mendengar mohon dihidupkan mic-nya. Tidak ada ya. Bu Hamsani, apakah dengar? Nggih. Iya dengar Bu, iya dengar. Mohon silakan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, terkadang kita mengambil keputusan ini terkadang tidak tepat. Nah, pertanyaan saya, kiat-kiat apa kiat-kiat apa supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat? Ada lagi Ibu? Itu aja mungkin. Oh siap. Assalamualaikum Langsung warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Bu Hamsani ya. Kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan supaya keputusan yang kita ambil itu tepat.
Kiat-kiatnya Bu kita ikuti saja 9 langkah pengambilan keputusan itu. Kalau kita mengikuti itu, dan Ibu juga, Ibu di sini sebagai guru apa sebagai kepala sekolah Bu? Sebagai guru Bu, kebetulan saya guru olahraga. Oke. Nah, Ibu sebagai guru olahraga, Ibu juga harus ada komunikasi dengan atasan Ibu maupun dengan rekan sejawat. Karena terkadang kita dalam mengambil keputusan itu, terkadang masalah yang kita hadapi yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Apalagi kalau yang di sekolah kan, khususnya yang permasalahan yang dialami oleh peserta didik kita. Nah, terkadang itu bukan hanya tugasnya wali kelas yang mengambil keputusan, karena memang peserta didik itu kan juga ada lintas mata pelajaran. Jadi guru bidang juga harus tahu permasalahannya. Dan selain itu kepala sekolah juga harus tahu permasalahan, jangan ditutup-tutupin dengan kepala sekolah. Adanya komunikasi yang baik antara guru dengan rekan sejawatnya, dengan kepala sekolah, dengan komite atau dengan orang tua siswa, komunikasinya dijaga supaya bagus, supaya sehat. Nah, setiap permasalahan itu kita telaah lagi, mulai dari identifikasi masalahnya yang seperti apa, urgentnya yang mana dulu yang kita perlu segera untuk ditanggulangi. Begitu Ibu. Oh iya. Tapi terkadang dalam pengambilan keputusan itu terkadang sesama sejawat itu kita beda pendapat. Nah, di situ biasa antara bahkan lebih fatalnya lagi biasa kadang terjadi perselisihan. Nah, bagaimana mengatasi hal seperti itu, Bu? Ada contoh permasalahannya tidak? Misalnya anak wali saya mungkin begini, terus ada guru lain, anak walinya begini begono, terus sudah saya tindaki. Kasih nasihat siswa saya begitu. Terkadang sesama kita ini saling tidak berbeda prinsip, berbeda pendapat. Berarti untuk perbedaannya itu dengan sesama rekan ya Bu ya, situasinya ya. Iya. Nah, ini nanti tanggung jawabnya ke kepala sekolah Bu. Yang namanya di suatu sekolah kan kepala sekolah itu harus bisa mengayomi bagaimanapun perilaku dari guru-guru yang ada. Kepala sekolah juga harus bisa nih menyatukan pendapat yang beda tadi. Jadi nanti misalkan ada beda pendapat antara Ibu dengan rekan sejawat Ibu, nanti ini kan ada 2 pertentangan nih. Apakah pendapat antara Ibu dengan rekan sejawat Ibu itu termasuk dalam bujukan moral apa dilema etika? Kan biasanya kalau Ibu rasa itu adalah dilema etika, berarti nanti di situ kepala sekolah harus bisa mengambil suatu keputusan bagaimana antara Ibu dengan rekan sejawat Ibu itu tidak ada yang merasa dirugikan. Keputusannya harus memang seadil-adilnya dengan melihat 3 dasar pengambilan keputusan tadi Ibu. Oh iya, betul. Iya. Itu PR nantinya bagi kepala sekolah. Jangan sampai di antara Ibu karena suatu masalah antara Ibu dengan rekan sejawat Ibu nanti terjadi perpecahan. Iya, betul ya. Siap. Gimana Ibu? Ya, puas. Makasih banyak Bu atas jawaban-jawaban yang diberikan. Bertanya Ibu. Ya, sekarang Bu Sutina mohon di on mic kan. Barangkali bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cilacap, Jawa Tengah Ibu. Mau tanya. Ya, ini kaitannya dengan ini ya, etika, moral dan aturan gitu. Saya itu sudah dari awal itu sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak ketika
anak-anak bersama dengan saya hanya jadi moderator istilahnya lah, mereka buat aturan sendiri. Lah aturan itu kalau misalnya tidak mengerjakan PR didenda 5.000 begitu. Yang lain bla 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 banyak sekali. Lah kemudian justru anak yang tidak mampu ini yang biasanya melanggar aturan itu. Sementara uang jajan mereka kan paling 1.000-2.000, kok suruh membayar denda kalau tidak mengerjakan PR 5.000 begitu. Itu saya dilema juga, Bu. Gimana antara aturan yang sudah dibuat dengan kondisi anak tersebut gitu, Bu. Terus gimana cara saya menyikapi peristiwa seperti ini agar anak-anak yang lain tidak merasa gimana sih Bu Guru aturannya begini kok nggak dijalankan begitu, Bu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya, baik Ibu. Berarti yang Ibu hadapi itu adalah paradigmanya keadilan lawan rasa belas kasihan. Gitu ya, Bu. Antara keadilan peraturan yang harus Ibu tetapkan karena memang itu merupakan kesepakatan mereka bersama, keyakinan kelas dengan rasa kasihan terhadap anak yang kata Ibu anaknya suka melanggar, namun anak tersebut malah yang uang jajannya dikit. Iya, Gitu ya, Bu betul. ya. Nah, di sini Bu. Ibu harus bertindak sebijaksana mungkin. Kita mungkin menilai kalau kita pada peraturan kita akan ibaratnya kita memberikan hukuman ya Bu ya terhadap anak tersebut karena dia tidak mampu nih membayar uang dendaan tadi. Nah, kemudian Bu, misalkan itu Ibu lakukan, kita harus melihat lagi ada tidak dampaknya bagi anak tersebut. Seandainya Ibu memang memaksakan dia harus bayar sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, kemungkinan anak tersebut mungkin dia nggak masuk sekolah. Dan kemungkinan kita harus membaca juga kemungkinan nantinya itu seperti apa. Kemudian lagi misalkan Ibu mengambil ke rasa belas kasihan Ibu, dimaafkan sajalah anak tersebut, pasti siswa-siswa yang lain juga pada protes, walah Bu Guru ini malah dibela, yang seperti ini malah dibela. Itu nantinya Ibu mungkin bisa menerapkan teori coaching Bu pada anak tersebut. Ini mana Bunda Sri mungkin nanti bisa diagendakan ya Bun untuk webinar dengan topik coaching bagi peserta didik atau bagi guru. Boleh ya Bun? Siap. Ya. Nah, karena memang Bu Sutinah, kita sebagai guru kita tidak boleh bersikap menghakimi terhadap peserta didik kita. Makanya di teori coaching tersebut kita meminta siswa kita melakukan yang namanya nanti adalah segitiga restitusi di sana. Kita harus menggali terlebih dahulu penyebab anak itu seperti itu apa. Kemudian nanti yang akan dia lakukan untuk menyikapi atau apa ya namanya untuk permasalahan tersebut dia harus apa itu nanti munculnya dari dirinya sendiri Bu Sutinah. Kalau Ibu sudah melakukan segitiga restitusi dengan teori coachingnya itu, insya Allah Ibu pasti dapat tuh jalan keluarnya. Kalau menurut saya lebih kepada rasa kasihan terhadap kasus yang Ibu alami. Kita sebagai guru pastilah kita punya rasa kasihan terhadap murid kita. Kita juga tidak ingin murid kita itu nanti tidak bisa ikut pelajaran. Tapi harus juga kita memberikan pengertian. Makanya anak itu juga harus menemukan jalan keluarnya sendiri, bukan intervensi dari Ibu. Begitu jawaban saya, Bu. Ya, terima kasih sekali Ibu pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bu Desi Arisanti, apakah mendengar? Oke, Bu Kartini monggo untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang apa yang baru disampaikan oleh
tentang kesepakatan kelas yang isinya walaupun itu dari siswa bahwa misalnya mengumpulkan uang itu loh. Iya, Bu. Saya rasa apa masih ada sekolah? Apa boleh itu dilakukan? Apa masih ada sekolah yang melakukan itu? Karena menurut saya seperti disampaikan oleh Bu narasumber tadi, karena tidak semua anak-anak itu berasal dari keluarga yang ekonominya baik atau keluarga yang kurang mampu maksud saya. Pasti terutama di tempat-tempat kami ini di daerah-daerah seperti kami mayoritas murid-murid itu hampir di bawah garis kemiskinan semuanya. Nah, ada beberapa guru pernah menerapkan itu. Tetapi saya rapat bahwa jangan melakukan walaupun anak-anak sendiri yang mengusulkan itu. Ibu, kita denda 2.000 misalnya seperti itu. Kalau menurut saya alangkah baiknya jangan lagi kita melakukan denda dengan cara mengeluarkan uang itu, diupayakan jangan sampai ada terjadi seperti itu, Ibu. Karena efeknya sangat buruk ya terhadap anak-anak yang kurang mampu tadi. Kalau yang mampu ya mereka senang, gembira, dia melakukan kesalahan, berbuat salah lagi karena dia merasa mampu untuk membayar. Bagaimana dengan teman-teman yang di bawah garis kemiskinan yang benar-benar tidak mampu? Dan itu pernah saya lihat di sekolah saya terjadi, akhirnya saya sampaikan kepada rekan-rekan guru karena saya seorang kepala sekolah, Bu, tidak boleh lagi ada kesepakatan kelas yang isinya dendanya itu berupa mengumpulkan uang. Boleh yang lain-lain, jangan yang itu. Jadi dan alhamdulillah mulai sejak kami merapatkan itu tidak ada lagi guru yang melakukan hal yang sama yang seperti dijelaskan tadi. Jadi yang saya ingin tanyakan itu pendapat saya dan pandangan saya. Yang ingin saya tanyakan, apa masih boleh? Apa boleh kita melakukan kesepakatan yang notabene mengumpulkan uang seperti itu? Tolong dijelaskan, Bu. Terima kasih. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu, untuk ini. Kalau menurut saya sendiri dari teori yang saya pelajari, dari pembelajaran yang saya pelajari khususnya pada penerapan disiplin positif. Kan di disiplin positif itu ada yang namanya keyakinan kelas. Di keyakinan kelas bahkan menggunakan kata-kata negatif itu tidak boleh pada disiplin kelas. Contohnya tidak membuang sampah. Ada kata tidak pada kesepakatan kelas itu diusahakan jangan sampai ada lagi. Apalagi seperti kata Ibu Kartini tadi, di kesepakatan kelas ada yang namanya denda. Itu mungkin dulu ya seperti itu ya Bu Kartini. Sekarang itu kalau menurut saya sih itu jangan lagi lah yang seperti itu. Saya sependapat dengan Ibu. Makanya tadi saya bilang kalau di kesepakatan kelas itu kata-kata negatif saja yang mengandung kata tidak itu sudah tidak ada. Kesepakatan kelas itu harus memang kata-katanya itu positif. Misalkan kalau kata negatifnya kan tidak membuang sampah sembarangan. Artinya kalimat negatifnya itu jangan digunakan di kesepakatan kelas. Kita rubah menjadi kalimat positif. Misal menjaga kebersihan kelas. Tidak datang terlambat, misalnya datang tepat waktu. Seperti itu. Jadi saya sependapat dengan Bu Kartini. Untuk Ibu siapa tadi? Jangan lagi lah yang seperti itu kalau bisa dihindari. Benar Bu, kasihan anak-anak yang kurang mampu. Itu Bu Kartini. Iya, terima kasih sekali masukannya Ibu. Sama-sama Ibu. Ini ada pertanyaan di kolom chat Bunda. Siap. Dari Hamsani. Apa kiat-kiat mengambil keputusan yang tepat? Mohon dijawab. Sudah tadi Bun? Oh sudah. Ya. Maaf. Lanjut Bun. Lanjut ya. Ibu Teti Ya. Kurniawati Zega, apakah mendengar? Tidak ada ya. Bu Desi Arisanti. Desi Arisanti, apakah dengar? Tidak ada ya.
Kepencet mungkin Bunda. Nggih. Di kolom chat sudah tidak ada Bunda. Ada Bun, itu yang Kim- dari Bu Chandra Dewi Oh, Chandra Susilawati. deh, bentar, Ya, bentar. Bu Chandranya ada nggak di sini? Hadir, Bu. Nah, Nah, mohon langsung aja Bun. mic aja Bunda, mohon bertanya langsung kepada narasumber. Silakan. Oh, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Chandra Dewi Susilawati dari Kabupaten Purworejo. Tadi saya agak tertinggal Ibu terkait tentang bujukan moral sama D5 etika. Kalau tidak Ya. salah dalam saya menyimak nggih, untuk penyelesaian yang bujukan moral itu yang harus menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan nggih. Lalu ketika yang dihadapi adalah D5 etika dalam pembuatan keputusan, agar itu adil untuk misalnya yang berselisih kedua belah pihak nggih Bu nggih, agar Oke, Bun. adil, langkah-langkahnya itu bisa tidak menggunakan yang 9 langkah pengambilan keputusan itu. Kemudian untuk membedakan benar-benar kita punya pembeda yang jelas antara itu di bagian apanya. Siap. Ya, itu yang bisa saya tanyakan Ibu. Terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Iya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya Bu Chandra. Untuk membedakannya secara lebih gampangnya antara bujukan moral dengan D5 etika. Kalau bujukan moral nanti ada nilai benar dan salahnya Bu. Jika kita memilih nilai yang salah, itu nanti akan ada setelah kita melakukan itu tuh pasti nanti ada pengaruhnya. Pengaruh jeleknya itu ada. Bahkan kalau di bujukan moral ini karena dia itu adalah yang salah, kemungkinannya nanti itu tuh misalkan ya Bu ya. Misal nih, dalam sekolah kan kita ada yang namanya dana bos. Khususnya saya, misalkan saya sebagai kepala sekolah, saat dana bos itu digunakan, saya kan banyak nih tanda tangan. Kemudian ada dana yang tidak sesuai dengan apa yang dimasukkan dalam arkas. Tapi saya tetap tanda tangan pada kwitansi, bahkan bermaterai. Nah, jika saya tetap melakukan itu sudah namanya bujukan moral Bu. Karena itu menyalahi peraturan. Ada nggak kode etik yang saya langgar? Ada. Saya melanggar peraturan. Kode etiknya yang mana? Saya melakukan kesalahan. Kenapa yang memang benar-benar saya tahu itu salah, kenapa saya tetap lakukan? Kemudian dampaknya nantinya jika saya tetap melanggar, tetap melakukan hal yang bujukan moral itu, ntar kalau BPK datang, ada nggak imbasnya? Siapa tahu nanti BPK tahu kecurangan yang terjadi. Nah, padahal kan kita cuman berapalah misal yang dianggarkan. Nah, itu untuk bujukan moral Bu, ada negatifnya antara benar dengan salah. Kalau di 5 etika, dua-duanya nilainya itu benar, tidak ada yang salah. Makanya harus mengambil 9 langkah dalam pengambilan keputusan ini itu adalah pada permasalahan yang menyangkut di 5 etika, bukan pada bujukan moral. Kalau bujukan moral ya pastilah nanti ada sangkut pautnya dengan mungkin sama kayak kasus yang bos tadi, mungkin ke BPK, mungkin ke kepolisian, seperti itu. Itu loh Bun. Untuk 9 langkah ini tuh pada di 5 etika, bukan pada bujukan moral. Gimana Bu Chandra? Ya Bu, terima kasih. Tadi karena ketinggalan jadi jelas. Intinya kalau tadi disimak ya Bu. Tadi kalau yang bujukan moral itu ada aturan atau
aturan atau peraturan atau hukum yang kita langgar seperti itu ya, Melanggar. bisa dikatakan Iya. seperti itu ya Bu. Iya, Oke. benar Bu. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oh ya Bu, Sama-sama. ini Iya. mungkin di luar materi nggih, karena Oke. saya nggak ikut. Ini kan mungkin ada grup WA-nya nggih Bu nggih. Karena saya jauh dari itu, dari Kabupaten Sanem. Nanti untuk sertifikat, mohon maaf ini, apakah dikirim lewat email drive, kirim email atau melalui apa ya Bu ya? Bu Nur, Ada 2 Bunda. Ini kan dengan AutoCAD. Dengan AutoCAD nggih. itu dengan email. Kalau enggak email ya Langsung. nanti akan di Google Drive-nya itu nanti di grup. Oh, grup Nggih. WA. Nggih. Berarti ini melalui kombel yang ada di PMM nggih Bu? Nggih. Oh, Grup nggih. WA yang masuk ke itu Bunda, masuk ke link link PMM kan ada chat, ada WA Nggih. grup. Ibu masuk aja. Ya, saya nggih. Terima kasih Bu. Nggih. Pertanyaan selanjutnya, Bu Fatmawati SPD SD, apakah dengar? Bu Fatmawati? Enggak ada ya. Kemudian Bu Hamsani, dengar? Iya, dengar Bu. Oke, monggo Bu Hamsani, silakan mengajukan pertanyaan ke narasumber. Iya, kebetulan saya kan guru olahraga Bu ya. Biasa kalau anak-anak datang terlambat ke lapangan, kalau misalnya saya duluan, saya yang duluan ke lapangan, anak-anak biasa terlambat 1-2 orang, biasa saya kasih tindakan disiplin. Istilah saya tindakan disiplin. Saya suruh push up 3 kali misalnya. Apa itu boleh boleh atau tidak, Mbak? Baik Bu Hamsani, kalau memang ya kita sering menemui kalau di mata pelajaran olahraga itu misalkan anak tuh memang terlambat saat disuruh sudah masuk atau disuruh ke lapangan untuk praktek, biasanya ada memang anak yang ya tahu sendirilah kalau anak-anak itu kadang ada yang main-main dulu sebelum ke lapangan, ada yang berlambat-lambat dari kelas, memang seperti itu. Tapi kalau Ibu menamakan itu disiplin, pendisiplinan, kata-katanya itu mungkin cukup bagus karena memang kita tidak boleh lagi yang namanya untuk menghukum siswa ya Bu ya. Cuman kalau menurut saya tindakan yang Ibu ambil itu misalkan kayak push up kan memang ini ada di pemanasan ya kan Bu. Kalau olahraga biasanya ada lari muter dulu, ada pemanasan dulu, ada gimana dulu kan. Ya nggak apa-apa, tapi kalau menurut saya pribadi Bu, alangkah lebih baiknya untuk hal tersebut dilakukan sama-sama saja. Jadi anak yang ini tuh kayak jangan merasa kayak dibedakan lah dengan teman-temannya yang lain. Mungkin memang dia melakukan pelanggaran karena terlambat tadi ya. Nah, itu perlu juga, Ibu perlu yang saya sampaikan di awal tadi, keterampilan untuk coaching terhadap anak tersebut. Harus melihat terlebih dahulu, menelusuri dulu, identifikasi dulu masalahnya itu apa yang dia lakukan. Itu Bu. Gimana Ibu? Biasanya ada 1-2 orang yang tidak pakaian lengkap olahraga. Nah, ini biasanya yang tidak pakaian lengkap olahraga ini juga saya berikan tindakan disiplin. Istilah saya kasih tindakan disiplin, saya suruh push up 2-3 kali yang tidak pakaian lengkap olahraga. Begitu. Ini dibolehkan atau bagaimana? Terhadap siswa tersebut apakah setiap minggu dia tidak lengkap pakaiannya atau gimana Bu? Enggak. Bukan biasa dalam satu kali pertemuan itu terkadang ada 1-2 orang yang alasannya lupa lah, masih ada di laundry lah, itu alasannya.
Biasanya saya kasih tindakan disiplin seperti tadi Bu, saya suruh push up, sit up supaya setelah saya kasih tindakan disiplin itu saya jelaskan lagi, Ibu tidak hukum kalian ya, Ibu kasih tindakan disiplin supaya kalian lain kali kalau ada jam olahraga pakaian lengkap olahraga. Terus ini gunanya juga untuk kekuatan otot lengan supaya otot lengannya kuat. Saya bilang begitu. Lagian di olahraga kan ada materi kebugaran jasmani Bu untuk melatih komponen-komponen kebugaran jasmani seperti kekuatan otot lengan yang saya maksud tadi, kasih tindakan disiplin itu push up, itu termasuk komponen untuk melatih kekuatan otot lengan. Kalau sifatnya Ibu untuk hukuman itu tidak boleh. Kalau untuk kalau untuk tindakan disiplin, Ibu harus tetap melakukan identifikasi dulu. Karena memang seandainya anak itu memang tiap minggu orangnya yang itu saja yang melakukan pelanggaran, itu perlu ditindaklanjuti. Apa sih sebenarnya yang menjadikan dia seperti itu? Tapi kalau memang sesekali saja, nah itu mungkin Ibu tanyakan dulu, benar nggak seperti itu? Kan di di kelas itu mungkin biasanya ada grup WA dengan orang tuanya kan Bu? Iya. Nah, mungkin ada. bisa ditanyakan baik-baik dengan orang tuanya, benar nggak yang seperti itu? Bisa ditindaklanjuti. Kecuali memang dia itu tiap minggunya memang melakukan pelanggaran, baru yang memang benar-benar kita tindak lanjutnya lebih lagi, coachingnya itu lebih lagi. Kalau yang untuk Ibu lakukan tadi, ya asal jangan itu saja. Mungkin nanti alangkah lebih baiknya ya, kalau menurut saya sih Bu, alangkah lebih baiknya Ibu saat melakukan tindakan disiplin itu dilakukan sama-sama saja dengan teman-temannya yang lain, jangan dibeda-bedakan. Anggaplah pemanasan. Iya. Banyak maaf Bu, ini memang belum, terima kasih atas pencerahannya. Memang ini belum saya lakukan secara bersama-sama, karena saya pikir kalau saya adakan secara bersama-sama nanti yang lain protes loh. Kenapa kita push up juga Bu, sementara kita kan pakaian lengkap olahraga. Dianya itu yang tidak pakaian lengkap olahraga yang biasa anak protes begitu Bu. Makanya saya kasih tindakan disiplin itu yang tidak pakai lengkap olahraga ini, dan setelah saya suruh push up, saya jelaskan lagi Bu bahwa Ibu tidak menghukum kalian, Ibu memberikan kalian tindakan disiplin supaya minggu depannya tidak seperti ini lagi, dan ini juga berguna untuk kalian supaya kekuatan otot lengannya bagus. Ini untuk kekuatan otot lengan, saya bilang begitu Bu. Tapi bisa saja Bu, misalkan bukannya kita itu membela atau apa, kembali lagi kan ke paradigma yang tadi, keadilan lawan rasa kasihan. Kita memilih di sana. Bukan kita itu tidak ingin menerapkan keadilan atau apa. Kita hanya melihat, kita harus menelusuri dulu. Seandainya anak itu kita beri tindakan yang seperti itu, perasaannya itu nantinya seperti apa. Itu kan juga kita harus tahu terlebih dahulu Bu. Harus kita bayangkanlah bagaimana nanti anak-anak ini begitu. Dan ya untuk yang lainnya mungkin kita bisa berikan penjelasan bahwa, atau suruh saja yang pakaiannya tidak lengkap atau yang terlambat itu suruh memimpin di depan, memimpin teman-temannya begitu. Jadi kan nantinya tidak terlalu berasa bahwa anak itu dibedakan dari yang lain. Begitu Ibu. Tapi bagaimana bisa memimpin sementara dia tidak pakaian lengkap olahraga Bu? Olahraga kan ikut olahraga kan harus pakaian lengkap olahraga. Tergantung Ibu. Iya. Kita berikan kesempatan saja kepada dia. Apakah maaf Bu ya, mungkin sekolah Ibu menerapkan pakaian lengkap olahraga ini harus saat olahraga. Tapi kalau kami yang di daerah, khususnya saya kan memang di daerah nih. Iya. Saya bisa menerima misalnya anak itu Bu pakaiannya masih dicuci, Bu ini, Bu itu. Saya masih bisa memaklumi. Yang penting mereka tetap ikut pelajaran. Iya. Memang saya tetap ikutkan Bu. Saya tetap ikutkan. Saya suruh lihat temannya berdiri situ sambil lihat temannya mengikuti materi.
tetap saya ini saya suruh lihat temannya. Iya, begitu aja Bu. Iya. Kalau Iya. menurut saya jangan terlalu dibedakan lah dengan yang lain. Yang lain juga diberikan pengertian kenapa sampai Ibu tidak terlalu membedakan mereka. Harus melihat juga kondisi psikisnya, mentalnya anak itu. Anak kan terkadang apalagi kalau untuk kelas 4, 5, 6 itu mereka sudah tahu yang namanya rasa malu kan. Iya. Nah, itu nanti akan berdampak takutnya nih kalau mereka itu mungkin sebagian anak itu yang saya tahu, yang sudah saya alami, ada anak yang cerita bahkan dia tuh, "Bu, saya nggak suka sama ibu itu. Bu, saya nggak suka sama ibu." Nah, anak-anak kan sudah bisa membedakan nih guru yang disukai yang seperti apa. Jangan sampai kita sebagai pengajar, pendidik bagi mereka itu jangan sampai kita tidak disukai oleh mereka. Begitu, Bu. Oh iya, makasih banyak Bu atas pencerahannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hamsadi. Ini ada Waktunya pertanyaan sampai dari pukul kolom chat. berapa, Bu Nur? Pukul 9. Ini Oke. masih Setengah jam jam. 8.26. Iya. Nggih. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar Bu Endang Supriyati. Apakah hukuman yang baik bagi siswa yang tidak mengikuti upacara karena sembunyi-sembunyi di kelas? Karena selalu siswa yang itu-itu saja. Mohon dijawab Ibunda. Oke. Hukuman. Kalau kita hukuman kembali kepada budaya positif, disiplin positif, kita tidak berhak untuk memberikan hukuman kepada peserta didik. Sama halnya dengan penerapan kesepakatan bersama, tidak ada yang namanya hukuman ya, baik itu dari kepala sekolah kepada guru maupun dari guru kepada siswa. Nah, bagaimana menyikapi seandainya ada anak? Saya rasa di tiap sekolah tuh adalah anak yang seperti itu saat upacara diam di kelas dengan alasan mungkin ada yang saya sakit perut Bu nggak bisa ikut, saya ada yang sembunyi saya tadi belum makan Bu takutnya nanti pingsan, mungkin kayak gitu ya, dengan berbagai alasan mereka. Ini nantinya masuknya ke penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu akan menggali lagi apa yang peserta didik kita itu alami, mulai dari kita menanyakan kenapa sampai hal itu terjadi, sampai dia bisa membuat suatu tindakan yang berdasarkan dari keinginannya sendiri. Dia menindaklanjuti kesalahan yang sudah dia buat dengan caranya sendiri. Begitu. Pembahasannya nanti ke penerapan segitiga restitusi. Itu Bu Nur. Jadi terima kasih Ibunda Nelly. Sekarang Bu Wahyu Oktavia akan mendengar. Wahyu Oktavia. Tidak ada ya. Bu Fatmawati SPD. OJ. Monggo Bu Wahyu. Iya. Di-admitkan. Iya, makasih atas waktu yang diberikan. Kenalkan nama saya Wahyu Oktavia dari Bondowoso ya Bu ya. Ini kan tentang suatu dilema ya Bu ya. Ada dilema moral satunya ya Bu ya, moral dan etika. Lalu dalam menyelesaikan masalah tersebut, dilema tersebut ada 9 langkah pengambilan keputusan. Apakah bisa untuk menyelesaikan dilema moral tersebut dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan gitu? Apa mungkin ada cara lain gitu Bu untuk menyelesaikan masalah yang dilema moral tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang Ibu maksud itu adalah bujukan moral ya Bu ya. Kalau yang untuk kalau untuk 9 langkah ini memang ditujukan pada permasalahan yang menjadi dilema etika, bukan pada bujukan moral. Kalau bujukan moral nanti jatuhnya
ada hal yang menyangkut ke ranah hukum, Ibu. Nah, tidak bisa kita hanya pada 9 langkah itu. Nanti akan ada pihak-pihak lain yang terlibat pada permasalahan yang menjadi bujukan moral. Karena memang di sana ada nilai yang salah. Bukan seperti di dilema etika itu ada nilainya itu baik semua kan, benar semua, begitu. Jadi yang 9 langkah ini digunakan pada permasalahan yang menjadi dilema etika, beda halnya dengan bujukan moral, nanti mungkin ada pihak lain yang terlibat, begitu. Begitu Ibu. Kalau untuk cara lainnya mungkin ada di dalam pengambilan keputusan itu yang namanya metode 10-10-10 Bu namanya. Tapi kalau untuk metode 10-10-10 ini saya rasa di sini kan kita bisa menimbang konsekuensi dari keputusan yang kita ambil itu bisa dalam waktu 10 menit, 10 bulan, 10 tahun gitu kan. Cuman ini sulit untuk kita praktekkan di lingkungan sekolah. Lebih baiknya langkah lebih tepatnya kita melakukan yang 9 langkah. Begitu Ibu. Gimana Bu? Begini ya Bu ya, kalau umpamanya maaf Bu, ini saya dulu ada Iya, nggak apa-apa, ada Ibu. peristiwa, ada kejadian gitu Bu ya di sekolah saya. Iya. Murid kelas 5, kelas 6 itu karena di desa, jadi sama orang tuanya itu dijodohkan Bu, dijodohkan. Pada akhirnya mereka bertunangan dan dipaksa menikah. Menikah. Kami dari pihak sekolah kan tentunya menyayangkan gitu. Jadi kami berusaha untuk membuat anak itu tetap bersekolah di sekolah kami, gitu kan ya Bu ya. Pada akhirnya orang tua. Halo, bentar Bu. Ini iya. ada zoom lagi Bu di laptop, jadinya 2 zoom. Bingung. Begini ya Bu ya. Jadinya itu orang tua mereka sampai adu argumen ya, adu pendapat sampai marah gitu Bu. Ini anak saya gitu. Mau gimana pun ini anak saya gitu kan ya Bu ya. Jadi sekolah itu tidak berhak untuk mengatur anak saya, iya mengatur keluarga saya gitu. Jadi intinya kalau bisa anak ini keluar dari sekolah. Padahal kelas 6 itu tinggal dikit lagi sudah ujian Bu, gitu loh, sudah ujian. Lah itu kami bingung. Akhirnya ya kami serahkan kembali sama orang tuanya begitu Bu. Kami serahkan kembali pada orang tuanya dan anak itu tidak melanjutkan sekolah akhirnya Bu. Gitu. Apakah peristiwa tersebut itu termasuk bujukan moral dilema atau dilema etika begitu Bu? Terima kasih. Kan sesuai dengan yang kita pahami bersama ya kan Bu. Kalau bujukan moral itu ada pelanggaran kan. Kalau dilema etika tuh nilainya sama-sama benar. Kalau yang peristiwa yang seperti Ibu alami ini, kalau menurut saya ini pada dilema etika. Namun di sini kita setelah memberikan penjelasan kepada orang tuanya, kalau orang tuanya memang tidak bisa menerima, setelah kita melakukan berbagai cara komunikasi yang baik, orang tuanya masih tidak bisa menerima, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita Bu. Karena ranahnya memang sudah bukan ranah sekolah lagi. Kita sebagai warga sekolah ya, sebagai guru maupun kepala sekolah kan ranahnya kita itu hanya pada kita memberikan penjelasan bahwa peserta didik ini seharusnya memang dia harus menyelesaikan dulu pendidikannya karena memang kan kata Ibu tadi tidak lama lagi dia akan lulus juga. Tapi kalau memang keluarganya tidak bisa menerima hal tersebut, kita jangan memaksa juga Bu. Memang sih kasihan kan anaknya, tapi kalau
dari pihak keluarganya sendiri sudah seperti itu, kita sudah mengusahakan yang terbaik, ya apa boleh buat. Kan akhirnya memang kita memberikan kewenangannya terhadap keluarganya. Tidak bisa mencampuri yang namanya ranah keluarga gitu. Kalau memang orang tuanya itu tetap tidak bisa menerima. Sebenarnya sih itu di dilema etika saja kalau menurut saya, bukan di bujukan moral. Begitu, Ibu. Gitu. Iya Bu, ya Bu. Pada akhirnya kita kembalikan ke orang tuanya, Mbak, dan dia tidak mendapatkan wajib belajar 9 tahun ya Bu, tapi kan bukan kesalahannya ke sekolah karena keluarganya memang menginginkan hal itu ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya mungkin akan mengambil keputusannya saya ikutkan di ujian, meskipun itu kan, meskipun dia dikawinkan, saya tetap akan ikutkan dia di ujian sampai memang dia lulus. Tergantung nanti kesepakatannya kita, komunikasi kita dengan orang tuanya. Karena memang masalah yang seperti ini tuh kalau di daerah desa kan memang sering terjadi ya Bu ya. Iya. Contohnya nih, memang sih masalahnya beda dengan yang Ibu hadapi. Saya punya peserta didik di kelas 6, sekarang kelas 6, usianya sudah 15 tahun, lebih lah, hampir 16 kan. Dia itu memang anaknya memang berkebutuhan khusus. Orang tuanya juga dari yang saya lakukan identifikasi, baik bapak atau ibunya memang apa ya, memang mengalami hal yang seperti itu juga. Iya. Sibuk. Terus anaknya itu di kelas 6 ini awal Sampai tahun malam ajaran kalau sibuk. awal tahun ajaran dia turun. Hah? Tapi sekarang sudah nggak pernah turun lagi ke sekolah. Kalau saya juga berpedoman pada KKM, anak tersebut pasti tidak akan lulus. Kan karena mengikuti pelajaran tidak, mengerjakan tugas tidak, ikut ujian tidak, ikut ulangan. Nah, kemudian kita komunikasi dengan keluarganya. Setelah kita rapat juga di sekolah antara guru mapel, guru kelas dengan wali kelas yang lain, kepala sekolah, kita rapat bagaimana menindaklanjuti anak tersebut. Kalau kita serahkan ke orang tuanya, mungkin orang tuanya pasti, ya sudah Bu, biar berhenti saja. Kalau dia berhenti kan otomatis dia nggak lulus sekolah dasar. Wajib belajarnya kan nggak ini. Kemudian kita ambil kesepakatan gimana kita berikan ini saja, kita utamakan ke rasa kasihan saja kepada anak tersebut karena memang anaknya sudah berkebutuhan khusus, beda dengan yang lain. Kita berikan ini saja. Bagaimana kalau nanti saat ujian suruh turun, suruh ikut ujian, duduk ikut ujian meskipun nilainya yang seberapa karena memang standar nilai itu sekolah yang menentukan untuk standar kelulusan kan. Nah, dibantu aja lah nanti anak tersebut agar dia lulus mengantongi ijazah SD gitu. Dipanggillah orang tuanya, dikasih tahu yang seperti itu. Alhamdulillah dari pihak keluarganya, orang tuanya menerima. Jadi nanti mungkin saat ujian anaknya akan turun. Nah, di kasus Ibu mungkin sebenarnya bisa yang seperti itu dilakukan. Meskipun anaknya memang sudah menikah. Padahal kan menikah itu usianya berapa Bu Wahyu? Anaknya. Daila. Bukan anak anak usia berapa? Kita ingin seperti itu karena kasihan sama anaknya, apa itu tidak melanggar aturan gitu, hukum gitu. Kalau kita diam-diam tetap memberikan dia ujian padahal dia sudah menikah gitu. Kalau ada yang tahu, takutnya sekolah kita kan gitu Bu dulu Bu. Takutnya kalau ada yang tahu, ada yang melaporkan gitu dulu itu Bu. Jadinya akhirnya ya dikeluarkan gitu.
Itu Bu Nelly. Menikahnya kan cuman karena belum bisa itu kan, belum bisa punya nikah di KUA, nggak bisa ya? Usianya berapa sih? Masih SD tuh antara Nah, 12, SD kan 12, belum 12. bisa. Iya. Iya 12 itu tahun Bu. kan belum boleh nikah di KUA, cuma nikah siri kan? Atau kalau memang nggak mau ambil risiko, dimasukkan paket aja anaknya, biar dia bisa lulus gitu, Bu. Adalah Iya. usaha dari sekolah, iya. Sekolah tetap menjembatani agar anak tersebut juga mendapatkan haknya untuk bersekolah. Misalkan ya tetap dikeluarkan dari sekolah, kita usahakan dia bisa ikut ujian di paket. Kalau menurut saya begitu. Nah, kata Bu Endang kalau KUA 22 tahun, Bu, baru bisa. Mungkin nanti kalau ada permasalahan yang seperti itu bisa ya, Bu ya. Dicarikan Iya. jalan keluarnya. Kan sekarang banyak paket di mana-mana. Gitu, Bu Iya Wahyu. Bu. Iya Bu, memang seperti dulu tuh memang ada dari pihak sekolah gimana kalau kita ujian dia secara susulan di rumah aja biar teman-temannya nggak tahu gitu. Nanti kalau tahu kan semakin banyak orang yang tahu kok bisa gitu. Jadinya boleh ujian padahal dia sudah nikah gitu. Nggak tahu ya Bu ya. Mungkin di dalam aturannya mungkin memang yang sudah nikah nggak boleh kan Bu ya untuk sekolah. Kalau aturan kan memang nggak boleh. Kembali lagi ke paradigma tadi. Keadilan dengan kasih sayang. Belas kasihan. Yang mana yang akan kita pilih? Kalau kita memang mengutamakan belas kasihan ya sudah diinikan saja. Tapi kembali ke 9 langkah tadi, tanggung jawab kita sebagai guru yang seperti apa. Mungkin di Trelema kita bisa mendapatkan satu jalan keluar yang lain. Salah satunya yaitu meskipun dia dikeluarkan, kita jalurkan dia ke paket. Gitu Ibu. Oh iya Bu ya Bu. Iya Bu, iya Bu. Ya, saya paham Bu. Jadinya jalan keluarnya ya kita anjurkan atau kita usahakan untuk paket, kejar paket. Ya. Ini Bu ya. Supaya kasihan juga kan kalau tinggal Iya beberapa Bu. bulan lagi dia sebenarnya sudah punya hak untuk lulus gitu kan. Ya udah difasilitasi aja. Begitu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih atas pencerahannya. Bu Nur. Monggo dilanjut Bu. Bu Siti Maiza, apakah mendengar? Di kolom chat itu Bu banyak pertanyaan Bu. Nggih Bunda, ini Bu Hanifah Yang nggih. raise hand banyak. Bu Hanifah ini pertanyaan Bunda Nelly. Ya, siap. Bagaimana pendapat Ibu tentang guru yang tidak pernah memberikan hukuman tapi memberikan nilai di bawah KKM atau memberikan nilai sikap sampai C? Mohon dijawab Bunda. Kalau guru sampai memberikan nilai di bawah KKM, kemudian memberikan nilai sikapnya C. Kalau sikap saya, khususnya posisi saya sebagai kepala sekolah, saya akan tanya kepada guru tersebut. Saya akan lihat, Bu, boleh nggak saya lihat format penilaiannya seperti apa? Apakah Ibu menilai siswa yang bersangkutan secara objektif atau subjektif? Apa karena Ibu tidak suka dengan siswa tersebut sampai Ibu memberikan nilai yang tidak bagus? Nah, kalau memang pada dasarnya anaknya memang dia nilai pedagogiknya itu rendah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nilai pedagogiknya, kemampuannya itu sama saja dengan siswa yang lain, akan saya pertanyakan di sini gurunya tersebut. Bukan dalam artian saya membela siswa, bukan. Saya hanya ingin keadilan yang diperoleh oleh mereka. Dan nilai C itu apakah memang pantas anak tersebut diberi nilai C untuk sikapnya. Begitu. Saya akan menerapkan terlebih dahulu terhadap gurunya itu, saya akan tanyakan penilaiannya sudah benar apa enggak nih. Begitu Ibu.
Untuk Bu Cici Erliningsih, apakah mendengar? Nggak ada ya, ini di pertanyaannya di kolom komentar Bunda. Iya, siap. Oke. Bagaimana dengan anak yang mempunyai kenakalan di dalam anak tersebut pintar, tapi tingkah lakunya kurang sopan, baik dengan guru ataupun dengan kawan sejawatnya. Bagaimana kami mengatasi anak tersebut? Mohon dijawab Bunda. Siap. Kalau untuk menindaklanjuti anak yang di dalam kelas, sebenarnya anaknya dalam segi pedagogiknya dia mumpuni, dia pintar dalam pengetahuannya. Namun sikapnya anaknya kurang sopan, baik dengan guru ataupun dengan rekan sejawatnya. Kembali lagi akan kita terapkan segitiga restitusi, di mana guru menindaklanjuti hal tersebut, mulai dari menganalisisnya, mengetahui terlebih dahulu latar belakang anak seperti itu tuh karena apa. Pasti ada hal yang menjadi latar belakang anak melakukan hal tersebut. Bukan hal itu tuh dilakukan dengan ketidaksengajaan, enggak. Pasti ada tuh hal yang melatar belakanginya. Makanya harus kita telusuri terlebih dahulu. Kemudian anaknya juga, kalau di segitiga restitusi kan kita tidak boleh menyalahkan. Makanya ini nanti dibahas pada webinar berikutnya, kata Bunda Sri. Ya kan Bun? J, siap Bunda. Rame nanti tuh. Terima kasih Bunda. Monggo Bu Siti Maiza. Apakah mendengar? Bu Siti Maiza? Tidak dengar ya. Berarti yang kedua Bu Sisti Mastika. Apakah mendengar? Tidak ada. Kemudian Ibu Fatmawati, SPD. Apakah mendengar? Mendengar, Bu. Oh, Bu Siti Mastika. Monggo, silakan mengajukan pertanyaan, Bunda. Begini, Bunda. Di sekolahan itu kan ada anak yang pintar dan ada anak yang tidak pintar. Sedangkan anak itu yang pintar itu punya realisasi yang tinggi gitu. Tetapi kenakalannya luar biasa gitu, Bunda. Itu harus gimana ya, Bunda? Sama ya, pertanyaannya sama yang Ibu siapa tadi, Ibu Nur. Anaknya itu kan tadi itu kurang sopan ya. Yang ini kenakalannya tinggi, padahal anaknya pintar. Bunda Cici. Ya, kembali lagi itu Bu. Kita harus tahu dulu bagaimana ini sampai anak itu seperti itu. Kemungkinan kalau yang pernah saya hadapi, karena memang saya kan beberapa tahun dulu sebelum jadi kepala sekolah kan memang seringnya di kelas 6. Kalau kelas 6 itu kan sudah remaja nih. Sering menghadapi anak yang seperti itu. Anaknya pintar tapi nakal. Saya identifikasi dulu anaknya, saya tanyakan secara personal. Bukan seperti bimbingan konseling yang menakutkan bagi anak, enggak. Saya ajak anak itu duduk dengan saya, cerita-cerita. Nantinya anak itu akan bercerita dengan gamblang yang dia rasakan itu sebenarnya apa, kenapa sampai dia melakukan hal tersebut. Pernah saya mengalami kasus yang seperti itu, anaknya usianya sudah usia SMP. Nah, kemungkinan karena sesuatu hal ya dia nggak naik kelas beberapa kali, tetap di kelas 6. Pas di kelas 6 ketemu dengan saya. Ternyata di kelas 6 itu dia udah pengen berhenti aja Bu katanya. Dicap sama guru lain, satu sekolah mencap dia itu sudah ini anaknya nakal, sama seperti yang kata Ibu tadi. Sebenarnya kan ini dalam pelajaran dia bisa aja mengikuti, malah pintar. Kemudian saya tanyakan, saya ajak berbicara secara pribadi kan dengan anak tersebut, bukan yang kayak kamu ke kantor ya nanti temu ibu, enggak. Saya duduk-duduk sama mereka di kelas kayak berteman gitu dengan anak tersebut, nanya-nanya keluarganya. Ternyata dia berasal dari keluarga yang broken home. Nah, kenapa sampai dia itu seperti itu, dia itu nakal, dia mengekspresikan
dia itu sebenarnya anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dari situ saya tahu, oh tindak lanjutnya anak ini, bahkan orang tuanya saya samperin ke rumah. Saya ini kan bahwa anaknya bukan melaporkan ini ya, kenakalannya bukan. Saya cuma mengkomunikasikan dengan orang tuanya bahwa ini bagaimana kelanjutannya, anaknya udah nggak mau sekolah gini, pengen berhenti aja bagaimana. Ternyata dari keluarga yang broken home, orang tuanya, ayahnya mau kawin lagi, dia nggak suka dengan pilihan ayahnya begitu. Makanya dia kurang kasih sayang, kurang perhatian. Ayahnya hanya sama calon ibu gitu kan. Nah, akhirnya Berarti kurang perhatian ya Bu ya? kebanyakannya yang seperti itu Bu. Kurang perhatian di rumah, dia menyalurkannya ke sekolah. Iya, iya. Kebanyakan sih yang saya hadapi ya seperti itu. Sampai hari ini pun kalau masih duduk-duduk nih dengan anak-anak, mereka sering cerita-cerita. Jadi komunikasi kita dengan anak itu perlu juga Bapak Ibu. Bagaimana kita memposisikan bahwa anak itu jangan sampai takut untuk bercerita dengan kita. Itu. Iya, ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Lanjut Bu Nur. Masih ada 9 menit. Nggih. Ibu Wahyu bukan. Di kolom chat aja ya Bunda ya. Bu Ani Lestari ya. Sebagaimana saya guru yang masih muda, tapi bagaimana cara mengatasi siswa yang menyepelekan saya karena saya masih muda? Karena sikap beberapa siswa dengan saya beda dengan guru yang lain. Monggo Bunda dijawab. Bu Ani ada di sini enggak? Bisa buka mikrofonnya Bu? Bu Ani. Ada enggak Bu Aninya? Bisa buka mikrofonnya enggak? Bu Ani ngajarnya di SD, SMP atau apa? Kurang tahu Bunda. Ani Lestari. Ani Lestari ya. Iya Bu, beda soalnya Bu ya. SD, SMA. Bentar. Siap. Kalau anak kecil nggak mungkin sepertinya Bu ya. Kalau anak kecil nggak mungkin Bunda. Biasanya usia remaja yang kayak gitu ya. Kelas 6. Bisa jadi kelas 6. Kelas Bisa 6 jadi di kelas 6. Oke. Apalagi guru baru nih biasanya. Oke. Makanya pengen tahu Bu Ani sebentar katanya. Tapi rata-rata SMP Bunda kayak gitu. Sesuai. Nih Bunda Sri berpengalaman kalau yang ini. Ya Bun. Kalau menurut saya ini ya, nanti Bunda Sri ya yang nambahin ya jawabannya karena Bunda Sri kan yang mengalami. Kalau menurut saya gini Bu Ani ya, karena dulu juga pertama saya ngajar, memang siswanya kan udah besar-besar, apalagi kata Bu Nur tadi kan siswa kelas 6 itu udah besar, udah puber gitu ya. Nah, mereka itu sebenarnya sama kembali ke itu. Bahkan saya pernah mengalami ada siswa yang bilang sayang sama saya. Karena apa ya? Mungkin dalam pikiran mereka itu karena masa-masa remaja, masa-masa puber gitu. Jadi kayak ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, dia nggak ini merasa nyaman aja mungkin sama saya sebagai guru. Tapi kalau yang untuk disepelekan karena muda, itu biasanya mereka hanya pengen menguji Bu Ani, menguji ibu, apalagi kalau ibu guru baru gitu ya, pengen menguji. Kalau itu sih menurut saya, kembali lagi ke anaknya, kita lihat dulu latar belakang keluarganya yang seperti apa gitu. Kemungkinan anaknya tuh ya kurang kasih sayang itu. Bunda Sri gimana Bun? Yang menghadapi siswa-siswa SMP? Kalau saya, wah ini sudah tua saya pengalamannya banyak menghadapi siswa. Dulu zamannya muda seperti Bu Nel itu Bu.
apalagi SMA. Anak Ada SMP yang aja sayang ya, Bun, ya? iya, padahal saya SMP, Bu. Saya semasa muda itu kan banyak memberi bimbingan untuk matematika. Ada, Bu, yang deket saya pikirnya murid biasa, ternyata ada. Saya mengagumi ibu, gini-gini, oh kagum biasa, Iya. ternyata kagum cinta. Lulu arek SMP, saya gitu. Kalau yang menyepelekan, kalau di SMP sepertinya kalau untuk saya tidak begitu banyak, Bu, enggak. Hanya ya kalau sekarang kan pengalamannya kita harus menanamkan ke siswa bagaimana kita menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Ibu Iya. bisa mencari di web guru yang dirindukan oleh siswa itu bagaimana. Dan salah satu tantangan kita agar kita dirindukan, kita coba Ibu. Kita tidak masuk dulu 10 menit, tapi sebelumnya sudah mengingatkan bahwa besok kalau Ibu terlambat lebih 10, Ibu dicari ya, gitu. Sehingga nanti itu ujian ke anak-anak sebenarnya, walaupun kadang memang kita sangat repot. Ada kalau anak yang memang merindukan mata pelajaran atau gurunya, dia akan lari mencari. Tapi kalau anak yang cenderung banyak satu kelas, anak yang dablek, Bu, tidak mencari tambah suka. Kalau seperti itu, saya menjawab Bu Ani tadi, ya itu salah satu disepelekan, Ibu, kalau menurut saya. Kita ke kelas cukup menanamkan, "Pak, kamu ternyata enggak suka ya sama mata pelajaran matematika. Tapi saya suka loh sama kalian semua." Saya gitu, Bu Nelly. Gimana ini? Karena saya tidak boleh berpaling dari anak-anak, saya begitu. "Iya Bu, maafkan saya, Bu, maafkan." Loh, akhirnya begitu Ibu. Saya tidak perlu maaf anak-anak, saya perlu kamu merindukan Ibu atau merindukan mata pelajaran Ibu. Akhirnya banyak anak yang mengerti bagaimana kita menjadi guru agar bisa dirindukan siswanya. Begitu Bu Ani kalau pengalaman saya. Oh ya, terima kasih Bu. Itu ada Bu Ani. Ibu ngajar kelas berapa? Di mana? Saya ngajar kelas 8, 9 di SMP 1 Karangmalang, daerah Seragen, Jawa Tengah. Iya. Silakan Ibu, yang disepelekan itu bentuknya bagaimana? Mungkin Bu Nelly bisa menjawab. Mungkin karena saya lebih muda ya Bu, jadi dari tutur kata juga kadang merasa seperti malah seperti teman sendiri, berlebihan gitu loh Bu. Jadi kadang itu saya juga kok sama guru lain itu beda, dengan saya beda, apa gimana, seperti itu. Kadang tuh saya merasa bagaimana gitu kok dengan guru A itu beda, dengan saya beda, seperti itu. Karena saya mungkin dilihatnya masih cukup muda gitu. Ya, sebentar Mas. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya Ibu, tapi sebaiknya kita lebih suka menjadi teman. Anak-anak itu lebih menjadi teman daripada guru Ibu. Gitu. Cuma kita harus tahu kapan kita menjadi teman, kapan kita menjadi guru. Kalau saya begitu. Sehingga kalau saya punya grup WA itu, anak-anak harus sopan di grup WA. Tidak boleh ada kalimat jelek seperti saya menyampaikan di WA-nya Bapak Ibu guru ini. Di anak-anak tempat saya, SMP juga begitu. Tapi pada waktu tidak di grup Ibu, pada waktu santai gitu, kita bisa santai, tidak begitu serius. Kadang bahasa Jawa dengan santai seperti teman, begitu Ibu. Tapi kalau di WA saya nggak berani. Kenapa? Karena ada anak yang tiba-tiba justru memberikan emojinya itu jelek kalau kita terlalu berguru. Loh Ibu. Tapi kalau di kondisi santai, kondisi tidak di grup itu, ya sambil bergurau. Saya suka anak-anak begitu. Itu yang saya alami Ibu. Alhamdulillah untuk sekarang ini ya sudah agak lama. Saya tidak merasakan ada anak yang menyepelekan saya. Begitu Ibu. Jadi kalau Ibu merasa mungkin perasaan Ibu, 1 itu aja, 2 ya itu anak-anak diuji aja. Atau sebagai teman, kalau dia sebagai teman enggak bisa,
Ibu harus membatasi sebagai guru, begitu. Jadi kalau kita mau sebagai teman, oh ternyata anak-anak ini tidak bisa dibuat sebagai teman. Jadi harus sebagai guru enggak apa-apa, Ibu. Asalkan pokoknya jangan terlalu keras. Cirinya nah gitu. Kadang kalau dikerasin tambah dablek. Tapi kalau terlalu pelan, kalau anak yang dablek ya enggak bisa. Jadi kita seperti tarik ulur ke anak kita sendiri di rumah itu loh, Ibu. Nah, kondisi tegang kita luruskan, kondisi lurus ya pelan-pelan kita dorong gitu aja. Ya, Itu, Bu. terima kasih, nggih, matur suwun. Sudah benar. Sudah menunjukkan pukul 9, nggih. Silakan Ibu Nelly mohon disimpulkan materi webinar pada hari ini. Monggo, Bu. Nanti materinya dibagikan ya, Bu Nelly. Siap, Bunda. Dibagi di mana, Bun? Di sini apa di ini? Di grup boleh, di sini juga enggak apa-apa karena mungkin ada yang enggak masuk grup WA. Kasihan. Ya, bentar ya. Diinikan dulu. Jadi untuk closing statement-nya ya Bapak Ibu, yang namanya kita pengajar, baik itu kita sebagai guru ataupun kepala sekolah, dalam mengambil suatu keputusan, dalam menyikapi suatu masalah itu harus memang benar-benar kita menerapkan. Kalau yang untuk dilema etika tadi ya berusahalah untuk menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Agar apa? Agar keputusan yang kita ambil itu berpihak kepada peserta didik dan nantinya akan bisa dipertanggungjawabkan serta memperbaiki pembelajaran yang ada di sekolah kita. Begitu aja Bapak Ibu. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di webinar-webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda, apakah ada sesi foto? Ya. Mohon Bapak Ibu menghidupkan. Boleh ambil sendiri-sendiri Bapak Ibu. On kamera ya Bunda? Ya. Oke, Bapak Ibu mohon on kamera. Udah bisa apa di screen? Iya, saya bisa tapi hanya sedikit. Saya nggak bisa ini Bunda. Oke, bentar. Tapi yang kelihatan di tempat saya kamera nggak terbuka, Bu. Nggak apa-apa. Ya Bunda, pakai laptop. Oke, yang bisa diambil Bapak Ibu. Alif juga itu biasanya. Ini kelihatan nggak terbuka yang di sini. Kamera saya nggak terbuka Bunda. Beling. Oke. Hari semakin malam, kita tutup acara kegiatan webinar pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan webinar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya keluar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Nanti enggak, saya buka dulu ya, WA-nya enggak dibuka dulu Ibu. Silakan isi, ditunggu jam. Sebentar ada ini. Kalau ada yang kendala boleh tanya saya. Tutup rekamannya ya Bu. Hari aja di dekat kaos.